Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Kali ini Mamang bakalan bahas alur cerita dari film Sabrina yang merupakan spin-off dari film Dodol 2. Di kesempatan yang lalu Mamang udah bahas film Dodol 1 dan 2. Silahkan kalian cek dulu karena ceritanya saling menyambung satu sama lain. Gak usah pakai lama, hayu meluncur. Hubungan Aldo dan Mayra di film Dodol 2 ternyata tidak semulus yang dipikirkan. Mereka pun bercerai dan memilih melanjutkan hidupnya masing-masing. Dan kini Mayra tengah berbahagia karena telah menikah dengan Aiden, guys. Dan diketahui Aiden ini merupakan pemilik sebuah perusahaan mainan yang sangat sukses. Aiden membuat boneka Sabrina versi kedua, spesial untuk istrinya Mayra, sebagai tanda cintanya. Dikarenakan boneka Sabrina versi pertama merupakan mainan kesukaan anak Mayra yang telah meninggal. Dan boneka Sabrina versi kedua ini pun sangat laku di pasaran. Kebahagiaan Aiden dan Mayra pun belum lengkap, dikarenakan keponakan sekaligus anak angkatnya yang bernama Fanya terus-menerus bersedih karena belum bisa merelakan kepergian ibunya Andini yang telah meninggal. Fanya pun menjadi seorang pemurung dan tak bisa fokus belajar dan bersosialisasi bersama teman-temannya. Hingga pada suatu hari, Fanya melihat temannya yang bernama Dito sedang bermain papan Charlie. Fanya pun bertanya tentang permainan tersebut, dan Dito menjelaskan jika ia tahu permainan tersebut dari kakaknya. Permainan tersebut bisa memanggil arwah dari dunia lain, guys. Dan jika sosok arwah yang dipanggil datang, maka pensil Charlie akan menunjukkan kata yes. Dan untuk menemukan arwah tersebut, ia harus menggunakan aplikasi pendeteksi entitas atau arwah. Dan sesudahnya, ia harus berdoa agar arwah yang dipanggil bisa kembali ke alamnya. Fanya yang tertarik dengan permainan tersebut langsung meminjam papan Charlie milik Dito. Pada malam harinya, Fanya berusaha memanggil arwah ibunya. Charlie, Charlie, bisa kita main? Charlie, Charlie, bisa kita main? Papan Charlie pun menunjukkan kata yes, dan Fanya segera membuka aplikasi pendeteksi arwah. Fanya pun segera menelusuri rumah untuk mencari ibunya. Namun Fanya hanya menemukan Mayra saja yang sedang berada di ruangan tersebut. Mayra pun bertanya sedang apa Fanya menelusuri rumah pada malam hari. Fanya menjawab bahwa ia sedang mencari arwah ibunya. Mayra yang mendengar hal tersebut langsung memberikan boneka Sabrina kepada Fanya dan memberitahukan jika ia juga pernah kehilangan seorang anak. Dan jika ia rindu pada anaknya, ia cukup mendoakannya saja. Dan Mayra menyuruh Fanya untuk memeluk boneka Sabrina jika Fanya sedang rindu pada ibunya. Dan setelah itu, Fanya pun pergi untuk tidur. Fanya lupa membaca doa setelah bermain papan Charlie, sehingga arwah ibunya pun menetap di dalam boneka Sabrina. Keesokan harinya, Fanya yang sedang bermain iPad tiba-tiba mendapatkan notifikasi chat dari Dito. Dito pun bertanya apakah Fanya berhasil bertemu dengan arwah ibunya. Fanya menjawab belum, dan Dito pun menyuruh Fanya untuk mencoba memanggil arwah ibunya lagi. Fanya menelusuri rumah kembali dan berharap jika ia akan bertemu dengan ibunya. Tiba-tiba Fanya pun tertarik masuk ke dalam lemari. Aiden yang mendengarkan teriakan Fanya segera menyelamatkannya. Aiden pun mengira jika Fanya terlalu banyak bermain iPad sehingga iPad Fanya pun disita. Tengah malam pun datang. Fanya yang masih penasaran diam-diam mengambil iPad-nya dan mencoba mencari ibunya kembali. Dan pada akhirnya Andini ibunya Fanya pun datang. Fanya pun sangat senang bisa bertemu kembali dengan ibunya. Keesokan harinya pada saat sarapan, Mayra dan Aiden mendengar jika Fanya sedang sibuk bermain sendiri di ruangan atas dan tidak mau sarapan. Setelah dicek oleh Mayra, ternyata Fanya sedang bermain petak umpet. Mayra pun bertanya, Fanya sedang bermain dengan siapa? Fanya menjawab, bersama ibunya. Mayra mengatakan jika ibunya Fanya sudah tenang di alam surga dan tidak akan balik lagi ke alam dunia. Fanya pun menepisnya dan mengatakan jika ia telah berhasil bermain papan Charlie sehingga ibunya benar-benar datang.
Mayra yang mendengarkan hal itu pun shock dan segera memberitahukannya kepada Aiden. Aiden pun menghubungi orang tuanya Dito dan mengatakan jika Dito tidak usah mengajak Vanya lagi untuk memainkan permainan konyol tersebut. Aiden pun berencana untuk pergi berlibur agar Vanya mendapatkan suasana yang baru. Mereka pun pergi berlibur ke suatu pulau dan di sana hal-hal janggal mulai terjadi. Dimulai dari Mayra yang tiba-tiba terseret dan terkubur di dalam pasir. Hingga pada malam harinya, Mayra mendengarkan suara alunan piano yang bersumber dari sebuah ruangan yang tak jauh dari tempat penginapannya. Setelah Mayra cek, ternyata Andini ibunya Vanya yang sedang memainkan piano tersebut. Kemudian kepala Andini pun berputar hingga menunjukkan wajah yang sangat seram di belakang kepalanya. Andini langsung mengejar Mayra. Mayra pun bersembunyi di suatu ruangan yang sempit. Dan tiba-tiba Andini sudah ada di dalam ruangan tersebut dan langsung menyerang Mayra. Aiden yang mendengar teriakan Mayra segera berlari untuk menyelamatkan Mayra. Tak lama kemudian, arwah Andini pun membanting Aiden dan Mayra hingga badannya jatuh keras ke lantai. Arwah Andini pun masih mengejar Mayra dan Aiden, dan sesampainya di penginapan, Mayra menggantungkan sebuah kalung yang merupakan jimat di ganggang pintu yang menyebabkan arwah Andini kabur dan lampu pun menyala kembali. Aiden menanyakan kalung tersebut. Mayra pun menjawab jika kalung tersebut ia dapatkan dari Bularas. Bularas merupakan paranormal yang membantunya dulu di film The Doll 2. Dan kalung tersebut berfungsi sebagai alat penjaga diri dari serangan makhluk gaib lagi. Dan keesokan harinya, mereka pun menuju rumah Bularas untuk meminta bantuan. Sesampainya di sana, ternyata Bularas sudah menikah lagi dengan teman adiknya yang sama-sama paranormal juga yang bernama Reynald. Mayra pun segera memberitahukan jika Vanya anak angkatnya telah berhasil memanggil arwah ibunya dengan cara bermain papan Charlie. Dan sejak saat itu, hal-hal aneh pun mulai terjadi. Mayra mengatakan jika ia benar-benar telah bertemu dan melihat arwahnya Andini, tetapi di belakang kepalanya terdapat wajah yang sangat menyeramkan. Oleh karena itu, Bularas pun memilih untuk pergi ke rumahnya Mayra untuk memastikan jika arwah tersebut benar-benar Andini atau bukan. Setelah melakukan komunikasi, ternyata arwah tersebut memang benar-benar Andini guys. Dan Bularas pun segera melakukan ritual pengembalian arwah ke alam gaib. Tetapi arwah Andini menolak untuk dipulangkan, sehingga Bularas melakukan ritual pengembalian secara paksa. Arwah Andini yang tak mau pulang pun segera merasuki tubuh Vanya, dan Vanya pun langsung menancapkan gunting ke pipi pembantunya. Vanya pun segera menghampiri Bularas dan langsung menusuk bahu Bularas. Vanya pun segera didoakan sehingga arwah yang ada di dalam tubuh Vanya keluar. Dan ternyata arwah yang Vanya panggil bukan arwah ibunya guys, melainkan anak iblis yang bernama Bagia. Mereka semua pun keluar dan menutup pintu rumah dengan kalung jimat yang menyebabkan Bagia tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Reynald dan Bularas menyarankan agar Mayra dan Aiden tidak tinggal di rumah tersebut karena akan sangat berbahaya, dan mereka pun segera ke rumah sakit. Di rumah sakit, Reynald pun mengatakan jika arwah yang ada selama ini bukan arwah Andini, melainkan anak iblis yang menyamar dalam wujud Andini. Dan Reynald mengatakan sebaiknya Mayra dan Aiden melihat langsung anak iblis tersebut. Mata batin mereka pun dibuka. Dan Bularas memperlihatkan kejadian 1 tahun yang lalu yang dimana Bularas dan Reynald sedang mengatasi kasus istrinya Pak Arka, yaitu Andini. Pada saat itu Andini mengalami kejadian-kejadian aneh selama 3 hari berturut-turut, hingga akhirnya Andini pun tak sadarkan diri. Bularas dan Reynald segera datang ke rumah Pak Arka dan langsung menemui Andini. Dan Bularas mengatakan jika tidak ada yang boleh masuk ke dalam ruangan sebelum Bularas dan Reynald selesai. Dan setelah bertemu dengan Andini, Bularas mulai menyadari jika itu Bagiah, salah satu anak iblis di alam jin. Dan Bagiah telah mengambil nyawa Andini dari dalam, sehingga pada saat itu Andini telah meninggal dan tubuhnya dipakai oleh Bagiah. Karena khawatir Pak Arka yang telah diberitahu jangan masuk ke dalam ruangan, langsung menerobos pintu yang menyebabkan Pak Arka tewas. Bagia segera menyerang Bularas dan Reynald, dan akhirnya kepala Andini pun terputus karena terikat oleh kalung jimat, sehingga Bagia pun berhasil disingkirkan dan kembali ke alam jin.
Bu Laras dan Pak Reynald pun tidak tahu siapa yang telah mengundang Bagiyah ke tubuhnya Andini. Yang pasti sekarang Bagiyah sedang melakukan segala cara untuk bisa ke alam dunia kembali dan mencari tubuh manusia untuk dikuasai dan bisa menjadi manusia normal. Dan kebetulan ternyata Andini merupakan ibu kandungnya Fanya, sehingga Bagiyah pun berusaha agar bisa mendapatkan tubuh Fanya dan menyamar menjadi wujud Andini. Selain itu, alasan Bagiyah datang ke alam dunia yaitu untuk membalaskan dendamnya kepada Bu Laras yang dulu sempat menyingkirkannya. Bu Laras dan Reynald pun berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik mungkin. Bu Laras dan Reynald segera merancang cara untuk menghadapi Bagiyah. Reynald pun memberikan sebuah pusaka kepada Bu Laras yang ia dapatkan di Selat Jawa. Pusaka tersebut merupakan kelemahan dari semua jin, sehingga para jin menyembunyikannya di suatu tempat terpencil di Selat Jawa. Dan Reynald mengatakan menyingkirkan Bagiyah saja tidak cukup, karena pasti akan kembali, dan mereka harus melenyapkannya untuk selama-lamanya. Mayra kini tinggal di rumah almarhum ayahnya Aiden, dan untuk menghibur Fanya, mereka pun berjalan-jalan mengunjungi pabrik boneka. Sedangkan Bu Laras dan Reynald kembali lagi ke rumah Mayra dan Aiden untuk menghadapi Bagiyah. Namun Bu Laras merasakan jika tidak ada aura Bagiyah di dalam rumah tersebut, dan mereka pun baru ingat jika selama ini mereka salah. Ternyata Bagiyah bukan menetap di dalam rumah tersebut, tetapi menetap di dalam boneka Sabrina. Bu Laras mencoba menghubungi Mayra, namun tidak diangkat-angkat karena memang tidak ada jaringan di dalam pabrik. Scene beralih kembali kepada Mayra yang sedang mengantar Fanya buang air. Dan sesudahnya, tiba-tiba Bagiyah datang menghampiri mereka. Mereka pun segera keluar dari pabrik, namun Mayra terseret dan pintu pun terkunci dan tak bisa terbuka lagi. Mayra pun dirasuki oleh Bagiyah. Fanya berusaha meminta bantuan di luar pabrik, dan kebetulan Bu Laras datang ke pabrik dan segera menolong Mayra. Fanya pun dititipkan kepada para satpam pabrik tersebut. Pintu berhasil didobrak, dan di sini mulai terjadi adegan tusuk-menusuk kembali. Bu Laras pun lari menuju rumah almarhum ayahnya Aiden yang tak jauh dari pabrik. Setelah Aiden dan Reynald sadar, mereka pun bersama-sama berusaha mengeluarkan Bagiyah dari tubuh Mayra. Dan Bagiyah pun memberikan bayangan kepada Bu Laras jika Aiden lah yang telah mengundangnya untuk memasuki tubuh Andini. Dan ternyata Aiden telah menyantet saudaranya sendiri guys, yaitu Arka. Yang disebabkan Aiden merasa iri kepada Arka yang dulu perusahaan mainannya jauh lebih sukses darinya. Dan ayahnya yang pilih kasih dan lebih menyayangi Arka, sehingga Aiden ingin menyingkirkan Arka. Pada saat ke dukun, karena Arka penuh dengan akhlak, akhirnya santet tidak bisa masuk ke tubuh Arka. Dan dukun tersebut memasukkan santet kepada tubuh Andini, yang pada akhirnya Arka dan Andini pun sama-sama tersingkir dari dunia ini. Tak lama kemudian, Bagiyah pun pindah ke tubuh Aiden, karena tubuh Aiden lebih kuat, sehingga lebih mudah untuk melawan Bu Laras. Setelah Mayra sadar, Mayra pun disuruh oleh Reynald untuk mengambil boneka Sabrina di pabrik. Setelah itu, Aiden yang sudah terikat oleh kalung jimat didekatkan dengan boneka Sabrina, dan boneka Sabrina pun segera ditusuk yang akhirnya Bagiyah pun keluar. Bagiyah pun muncul kembali, dan Bu Laras sudah siap untuk melawan Bagiyah dengan pusaka sakti tersebut. Kau mau lihat saya mati? Kamu dulu iblis! Yang pada akhirnya Bu Laras pun menang, dan Bagiyah pun musnah untuk selama-lamanya. Aiden pun dimasukkan ke dalam penjara, dan akhirnya Fanya pun bertemu dengan ibunya. Ibunya mengatakan jika ia sudah ikhlas dan pergi untuk selama-lamanya. Fanya pun kini hidup bahagia bersama Mayra. Dan di akhir film, Bu Laras mendapatkan telepon dan dimintai pertolongan untuk menghadapi kasus boneka kembali, dan kasus ini lebih berat dari kasus boneka Sabrina. The end. Oke guys, itu dia seluruh alur cerita dari film Sabrina ini. Pesan yang dapat Mamang ambil adalah, seseram-seramnya wujud iblis, ternyata hati kotor manusialah yang paling seram di dunia ini. Dan film Sabrina ini ada kelanjutannya Slur, yaitu film The Doll 3. Tetapi proses syuting film The Doll 3 terhambat karena adanya wabah pandemi ini. Dan katanya nih, boneka di film The Doll 3 ini lebih seram dan bisa bergerak seperti Chucky.
dan budget untuk membuat bonekanya pun bermiliaran slur. Dan semoga aja proses syutingnya pun segera selesai karena Mamang juga udah sangat penasaran dengan film The Doll 3 ini. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Keep enjoy and see you.